Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang anda punya. Seorang wanita yang bernama Marta Guevea Gonzalez, dia berusia 37 tahun saat kejadian pada bulan Januari pada tahun 2022. Marta tinggal di kota Nova Andradina di wilayah Mato Grosso do Sul di negara Brazil. Marta telah menikah dengan seorang sopir muatan yang bernama Carlos Roberto dos Santos yang berusia 51 tahun. Pasangan ini telah memiliki 2 orang anak dan saat kejadian mereka berusia 11 tahun dan anak terakhir mereka baru berusia 2 tahun. Namun Marta sebelum mengenal Carlos, dia telah memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 18 tahun dari suami sebelumnya. Marta saat itu menjadi seorang perawat dan ketiga anak Marta dia masukkan ke sebuah layanan gereja karena keluarga Marta dikenal sangat religius. Marta setelah keluar dari tempat kerjanya, dia mencoba untuk bekerja di beberapa hospital di kota Nova Andradina. Namun karena di sana lamarannya tidak diterima, Marta ingin pindah ke kota yang lebih besar, yaitu di kota Maringá, wilayah Paraná. Di sana Marta, suami dan ketiga anaknya akan memulai kehidupan yang baru. Anak Marta yang berusia 18 tahun, dia bernama Mateus Gabriel Gonzalez dos Santos. Dia dikenal banyak orang memiliki sifat yang dingin dan cenderung menyendiri. Di balik sifat Mateus, Marta tahu jika anaknya bukan seperti anak pada normalnya karena dia sangat mencemburuinya. Bahkan rasa cemburu Mateus itu membuat Marta sangat tidak nyaman dan di saat Carlos, suami Marta bekerja di luar rumah selama berhari-hari, Mateus akan mengambil alih tugas Carlos yang ada di rumah itu. Dia akan mengatur ibunya kemana dia pergi dan jam berapa dia harus pulang. Bukan hanya itu, Mateus akan memonitor ibunya dari sosial media melalui laptop di dalam kamarnya. Semua orang yang mengenal Marta mengatakan jika Mateus anak muda yang tidak normal karena dia tidak tertarik untuk berkumpul dengan anak-anak muda lainnya. Dia akan lebih banyak menghabiskan waktunya hanya bersama dengan ibunya. Marta bahkan meminta bantuan kepada saudara-saudaranya bagaimana cara mengatasi keagresifan dan kecemburuan Mateus terhadap dirinya. Mateus akan memukuli Marta jika dia melihat ibunya berjalan di luar dengan teman lainnya, atau bahkan jika Marta pulang terlambat dan tidak memberitahu kemana dan dengan siapa di luar, maka dia akan menyiksa ibunya. Marta pun mendapat informasi dari pihak gereja yang dimana Mateus sering menceritakan jika dia tidak hanya menyembah Tuhan, namun dia juga dekat dengan setan. Bahkan dia tidak akan berdoa hanya kepada Tuhan, namun dia juga berkomunikasi dengan setan. Pihak gereja juga sangat mengkhawatirkan keadaan Mateus karena menurut mereka pria ini sangat tenang, serius dan juga menyendiri. Marta akhirnya memutuskan dengan suaminya Carlos jika mereka tidak akan membawa Mateus untuk pindah ke kota Maringá karena Marta pikir Mateus telah dewasa dan dia harus belajar hidup mandiri. Namun Mateus tidak mau ditinggal di kota itu dan menginginkan untuk terus tinggal bersama dengan ibunya di kota yang baru. Marta sangat tidak nyaman dengan sifat Mateus, bahkan Marta sempat menyatakan ketidaknyamanannya itu kepada salah satu temannya. Marta mengatakan jika Mateus sangat baik, ramah dan juga sopan di luar rumah, namun dia akan bersikap berbeda ketika di dalam rumah bersamanya. Marta tidak berani menceritakan secara detail apa yang telah anaknya lakukan, namun terkadang Marta mengatakan jika apa yang dia jalani dengan Mateus terlalu berat. Marta juga sering mengunggah status di media sosial untuk mencurahkan seberapa berat kehidupan yang dia jalani di rumah itu. Marta tidak pernah menyebut nama Mateus dan salah satu keluarga Marta sempat menanyakan tentang keluhannya. Namun Marta hanya mengatakan kepada mereka jika ada seseorang yang dekat dengannya dan kemungkinan hidupnya dalam bahaya. Sehari sebelum kejadian, Marta bertengkar dengan Mateus lagi
karena dia tidak mau tinggal di kota Nova Andradina. Pada tanggal 23 Januari pada tahun 2022, Marta bangun pagi dan untuk mencari ketenangan, dia mengambil sepeda lalu pergi olahraga. Pada pukul 5.45 pagi itu, Marta mengirim pesan kepada salah seorang temannya untuk mengajak makan siang bersama setelah dia pulang olahraga. Namun pada pukul 7.45, temannya baru bangun dan menghubungi Marta, namun handphonenya sudah tidak aktif. Maka temannya itu menghubungi anggota keluarga lain Marta dan mencari keberadaannya. Mereka tahu jika setiap hari Marta berjalan melewati beberapa daerah di tempat itu dan biasanya dia akan kembali 1,5 jam setelah dia keluar dari rumahnya. Karena pagi itu Marta tidak pulang seperti biasanya, anak dan teman Marta akhirnya memutuskan untuk keluar dan menelusuri jalan yang biasa dilewati oleh Marta. Mateus dan sahabat Marta pagi itu tidak menemukan Marta dan mereka sangat khawatir karena Marta tidak bisa dihubungi dan juga tidak tahu keberadaannya di mana. Pada pukul 4.30 sore ada beberapa orang yang lewat di jalan raya dan di sana dia melihat tubuh seorang perempuan tergeletak di rerumputan di pinggir jalan raya. Wanita itu dalam keadaan tidak berpakaian dan juga bersimbah cairan merah. Mereka langsung menghubungi polisi dan polisi pun langsung datang ke tempat kejadian dan di sana polisi menemukan sepeda pancal, tas kosong dan kunci di dekat jasad perempuan itu. Polisi juga menduga jika pelaku yang melakukan itu dia sepertinya menyimpan dendam atau kemarahan terhadap korban melihat saking banyaknya luka yang ada di tubuh korban. Jasad perempuan itu ditemukan dengan luka sekitar 30 tusukan, 24 tusukan di area leher dan 6 tusukan lainnya di area kepala. Dan senjata yang digunakan oleh pelaku diduga adalah obeng atau semacamnya. Kemungkinan Marta juga menjadi korban pemerkosaan, namun karena hari itu dia dalam kondisi menstruasi, sedikit sulit untuk diidentifikasi. Setelah ditemukan tubuh Marta, polisi meminta keterangan kepada anggota keluarganya dan di sana Mateus mengatakan jika dia sangat mengkhawatirkan keadaan kedua saudaranya, namun dia telah menyiapkan rencana untuk mereka. Polisi mendengar pengakuan Mateus merasa sangat curiga kenapa dia telah memiliki rencana lain setelah kematian ibunya. Mateus malam itu langsung dibawa ke kantor delegasi untuk menjelaskan apa yang dia maksud dengan rencana baru tersebut. Mateus tidak mau mengatakan banyak di ruang interogasi, namun sahabat Marta dan keluarga lainnya mengatakan di hari hilangnya Marta siang itu mereka makan siang bersama. Di sana Mateus menelpon layanan darurat dan meminta bantuan untuk mencari ibunya yang hilang sejak pagi. Ketika sore harinya dia mengetahui jika jasad ibunya ditemukan, Mateus terlihat sangat marah hingga dia melemparkan handphonenya dan sepertinya dia berusaha untuk merusak handphone tersebut. Polisi menyita handphone milik Mateus untuk dilakukan pengecekan dan menurut beberapa orang, Mateus ketika tiba di lokasi penemuan ibunya, dia terlihat sangat dingin tanpa emosi. Semua orang merasa bahwa Mateus telah menyembunyikan sesuatu karena hanya dialah satu-satunya orang yang tidak memiliki emosi atas kematian Marta. Dari hasil pengecekan handphone milik Mateus, ternyata sehari sebelum Marta meninggal, Mateus telah memasukkan chipnya ke dalam handphone milik ibunya dan di hari kejadian, dia mengambilnya kembali dan dia gunakan di handphonenya sendiri. Menurut lokasi keberadaan handphone Mateus pagi hari itu, dia berada di tempat di mana jasad ibunya ditemukan. Dari situ polisi memutuskan untuk menangkap Mateus pada tanggal 3 Maret tahun 2022. Dia tertangkap di barak militer tentara karena saat itu dia sedang menyalonkan sebagai tentara. Di ruang interogasi, Mateus sama sekali tidak mau menjawab atau menceritakan tentang apa yang terjadi kepada ibunya. Dia tetap mengatakan jika dia tidak bersalah dan dia tidak tahu tentang apa yang terjadi kepada ibunya. Dari dalam sel tahanan, Mateus mengirim pesan kepada teman dan juga anggota keluarganya.
Dari beberapa pesan, Mateus sangat agresif, bahkan mengancam mereka untuk tidak mengikut campuri masalahnya dengan ibu kandungnya. Pada akhir bulan Maret tahun 2022, investigasi atas kematian Martha ditutup karena bukti yang mereka kumpulkan telah memenuhi syarat untuk membawa Mateus ke penjara khusus laki-laki yang ada di kota Nova Androgina. Mateus ditempatkan di penjara isolasi agar tidak memiliki kontak dengan napi lainnya. Menurut jaksa penuntut umum, kasus Mateus ini dapat dijatuhi hukuman selama 12 sampai 30 tahun. Dan motif dari hukuman itu bisa terjadi karena pengkhianatan, penyergapan, simulasi, dan juga pelaku tidak memberi kesempatan kepada korban untuk membela diri. Suami Martha yang bernama Carlos masih tidak percaya jika istrinya telah meninggalkannya dan kedua anaknya secepat itu. Carlos pun tidak mengerti apa yang terjadi di dalam rumah antara Martha dan Mateus karena dia tidak punya waktu di rumah itu dan juga Martha bukanlah orang yang terbuka. Kasus Martha dan persidangan untuk Mateus belum mendapat jadwal sampai video ini diunggah. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.